Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kembali lagi di channel Ayla Komputer. Oke, di video ini saya akan memberikan tutorial atau sedikit pengetahuan tentang laptop ya. Jadi di sini kebetulan ada laptop Asus ya. Untuk serinya itu Asus X201E ya. Ini sudah saya buka casing bagian belakangnya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengenali komponen-komponen yang ada di dalam laptopnya ya. Jadi ini namanya apa, ini namanya apa, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah, buat teman-teman yang penasaran nama-nama dari komponen yang ada di dalam laptop ini, teman-teman silakan subscribe terlebih dahulu channel ini. Buat yang belum subscribe, like, share, dan komen juga ya, supaya channel ini terus berkembang ya. Oke, kita putar dulu intronya. Oke teman-teman, komponen pertama yang akan saya lepas ya, yaitu adalah baterai. Ini adalah baterai dari laptop Asus ini. Nah, melepasnya cukup dicongkel aja seperti ini. Nah, ini soketnya sudah terlepas. Selanjutnya kita tinggal ngelepasin baut-baut yang ada di sini, supaya dia terlepas semua dan bisa diangkat. Untuk bautnya lumayan banyak juga ya yang menempel di baterainya ya. Ini kayaknya udah yang terakhir nih. Kalau sudah, kita coba ambil. Nah, seperti ini. Ini adalah baterai dari laptop Asus ini ya. Dia menggunakan dua sel baterai ya. Karena dia tegangannya cuma 7,4 volt, jadi cuma 2 sel. Oke, kita singkirkan dulu di sini baterainya ya. Selanjutnya kita akan bongkar yang namanya hard disk ataupun SSD. Sepertinya ini masih pakai hard disk. Kita coba lihat di sini ya. Ini fisiknya masih hard disk ya. Nanti saya akan kasih lihat juga perbedaan antara SSD dan hard disk. Kita lepas dulu. Ini namanya hard disk teman-teman. Hard disk itu fungsinya untuk menyimpan data. Jadi semua data disimpannya di dalam hard disk ini. Nah, ini dia. Hard disknya menggunakan merek Seagate, untuk kapasitasnya 320 GB ya. Soketnya seperti ini. Ini namanya soket SATA ya. Oke, di sini saya punya contoh yang namanya SSD teman-teman. SSD itu seperti ini. Jadi bentuknya sama, cuma dalamnya berbeda teman-teman. SSD biasanya casingnya itu lebih ke plastik seperti ini ya. Nih, solid state drive SSD. Kalau ini hard disk ya. Bentuknya sama, soketnya sama, tapi sistem kerjanya berbeda. Kalau SSD itu menggunakan sistem memori ya. Kalau ini menggunakan sistem piringan. Menyimpannya masih di dalam piringan ya. Oke, kita singkirkan dulu hard disknya di sini ya. SSD-nya kita kembalikan. Lanjut, kita akan bongkar, lepas ini WiFi card ya. Ini namanya WiFi card. Modul untuk WiFi, untuk menangkap sinyal WiFi teman-teman. Nah, ini ada yang kabel terhubung, ini namanya kabel antena WiFi-nya. Jadi kalau teman-teman memasang WiFi-nya ini, kabelnya lupa nggak dipasang, maka sinyalnya tidak akan nyaut ya, sinyal WiFi-nya. Ini adalah WiFi card teman-teman. Oke, kita singkirkan dulu di sini. Selanjutnya di sini ada speaker ya. Ini speaker, jelas ya, speaker untuk mengeluarkan suara. Kita langsung bongkar ke motherboardnya aja ya. Motherboard.
Oke, teman-teman, di sini pembongkarannya sampai di sini ya, tidak saya bongkar semua sampai ke LCD karena di sini saya cuma membersihkan bagian-bagian dari motherboardnya ya. Oke, ini dia yang dinamakan motherboard. Di motherboard ini terdapat RAM, tapi RAM-nya di sini menggunakan RAM tanam. Nih, ciri-ciri RAM-nya dia ada kotak-kotak hitam seperti ini. Biasanya jajar 4 di sampingnya juga sama. Ya, itu namanya RAM. Kemudian ini adalah prosesor. Biasanya prosesor itu yang ada pendinginnya. Nih, pendinginnya adalah kipas seperti ini. Jadi dia nempel ke sini supaya panasnya tersalur ke platnya ini, ke tembaganya, kemudian didinginkan pakai kipas, teman-teman. Ini fungsinya untuk mendinginkan prosesor ya, karena prosesor kerjanya yang paling panas ya. Kemudian ini ada juga namanya Dr. Mobo atau anak dari motherboardnya. Karena dia ada pasangannya seperti ini, teman. Ya, ini kan nempel di sini. Jadi ini kayak tambahan ya. Di sini juga ada portnya ya. Ada USB, VGA out, audio, sama ini SD card ya. Sama yang ke WiFi juga slotnya di sini. Oke, kalau teman-teman ada yang bertanya, ini kan prosesor, ini apa? Ini adalah chipset, teman-teman. Ini fungsinya seperti IC controller, teman-teman. Jadi mengatur perintah-perintah yang ke prosesor juga. Oke, lanjut ya. Untuk pembahasan motherboard saya rasa cukup ya. Kemudian kita taruh sini, nanti kita bersihkan satu persatu ya. Tapi tidak saya videokan di video ini karena video ini khusus untuk mengetahui nama-nama dari spare part, nama-nama dari komponen laptopnya, dan juga fungsinya seperti itu. Oke, tadi ini speaker udah. Nah, ini apa? Ini namanya baterai CMOS, teman-teman. Baterai CMOS-nya itu nempel ke sini harusnya tadi. Karena motherboardnya dilepas, jadi ini soketnya dilepas ya. Baterai CMOS ini fungsinya untuk menyimpan settingan di BIOS. BIOS itu adalah Basic Input Output System ya. Jadi kalau baterai BIOS-nya ini habis, maka penyimpanannya akan reset terus. Ini sama dengan sekarang ya, dia dilepas baterainya, berarti sistem BIOS-nya akan reset seperti itu. Kemudian ini adalah kabel yang menuju ke LCD, namanya flexible LCD. Kemudian ini adalah kabel yang menuju ke keyboard ya. Kemudian ini kabel yang menuju ke touchpad ya, nih ke sini. Menuju ke ini dulu, indikator ya, indikator power, baterai, dan lain-lain ya. Ada WiFi juga di sini. Pokoknya ini indikator. Kemudian ini baru masuk ke touchpad ya. Touchpadnya di sini. Oke, saya rasa sudah saya jelaskan semua ya. Komponen-komponen, namanya, dan juga fungsi-fungsinya ya. Oke, mungkin videonya sekian dulu. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.